Sahabat Bareka, di tangan saya ini ada bubuk yang berwarna agak krem warnanya, ya. Kelihatannya bubuk ini seperti ya bubuk pada umumnya, tapi sebenarnya bubuk ini berbeda dengan bubuk-bubuk yang lain, dari bahan-bahan yang lain. Ini sebenarnya adalah makhluk hidup yang sering kita sebut sebagai ragi. Nah, apa itu ragi? Mari kita ikuti penjelasan dari Bareka berikut ini. Ragi merupakan mikroorganisme yang merupakan anggota dari fungus atau jamur. Masih termasuk juga keluarga tumbuh-tumbuhan. Hanya saja, ragi tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun. Ya. Nah, karena tidak memiliki klorofil, maka ragi tidak dapat menyerap gas CO atau karbon monoksida dari lingkungannya tempat dia berada. Sel-sel ragi berukuran sangat kecil, sehingga hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Pada adonan roti, ragi atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan yeast, berfungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah ragi dapat berfungsi untuk membuat adonan roti menjadi mengembang. Karena dengan adanya ragi, dihasilkanlah gas CO2 atau karbon dioksida yang terperangkap di dalam adonan roti tersebut. Mengapa bisa terperangkap? Karena di dalam adonan roti terkandung satu bahan yang disebut dengan gluten, yaitu protein yang tidak larut di dalam air, sehingga tepung terigu tersebut, adonannya yang mengandung gluten tersebut bisa membuat gas CO2 menjadi terperangkap seperti layaknya balon yang memerangkapkan gas yang ada di dinding balon tersebut. Yang berikutnya, fungsi dari ragi adalah untuk melunakkan gluten karena menghasilkan zat asam yang dihasilkan dari proses fermentasi pada ragi tersebut. Yang berikut adalah memberikan rasa dan aroma pada roti. Jadi fungsi ragi akan memberikan satu nilai tambah pada roti, yaitu adanya rasa yang tertentu, aroma yang tertentu pada roti tersebut. Dengan adanya fermentasi, terjadilah selain gas CO2, suatu pembentukan aroma dan cita rasa yang membuat satu roti dengan roti yang lainnya bisa saja berbeda jika jenis ragi yang dipakai dan proses fermentasi yang dilaksanakan juga berbeda. Sel ragi dapat kita gambarkan sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu selaput yang berupa membran. Di dalam selaput tersebut terdapatlah satu inti sel yang disebut juga dengan nucleus of the cell atau inti dari sel tersebut. Selaput tersebut ada meliputi suatu gelembung. Nah, gelembung ini ternyata mengandung gas yang namanya oksigen. Selanjutnya, selain adanya inti sel, juga ada protoplasma di dalam satu sel ragi tersebut. Jadi, ada membran atau selaput, ada gas oksigen, ada inti sel, dan ada protoplasma di dalam satu sel ragi. Semua jenis ragi yang ada pada roti itu merupakan spesies dari Saccharomyces cerevisiae yang merupakan gabungan dari beberapa kata, yaitu saccaro dalam bahasa Latin yang artinya gula. Kemudian myces yang dalam bahasa Latin artinya makan. Kemudian cerevisiae dalam bahasa Yunani artinya berkembang biak. Maka jika kita satukan kata Saccharomyces cerevisiae, itu artinya adalah spesies yang hidup dan berkembang biak dengan cara memakan gula. Gula yang dimakan oleh sel ragi hanyalah gula yang berupa rantai tunggal atau monosakarida. Dalam 2-4 jam, bila ragi ditempatkan pada ruangan yang hangat dan diberi gula, maka ragi tersebut akan berkembang biak dengan cara membelah diri dan membentuk sel-sel baru seperti juga yang sama dengan sel induknya. Waktu perkembangbiakan tergantung dari jenis gula yang dimakannya.
dan juga tergantung pada kehangatan pada saat sel tersebut berkembang biak. Dan juga tentunya harus adanya cairan dan adanya oksigen yang sesuai. Enzim yang berperan penting dalam fermentasi disebut zimase. Enzim ini akan memecah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida atau CO2. Mengenai kecepatan fermentasi pada adonan roti, maka ragi yang berperan dalam menentukan kecepatan fermentasi tersebut, di mana kondisinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fermentasi ragi akan terjadi secara optimal pada ruangan yang suhunya sekitar 35 sampai 40 derajat Celcius. Namun yang paling ideal adalah pada sekitar 38 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 80%. Saat kondisi suhu ruang di bawah 28 derajat Celcius atau di atas 43 derajat Celcius, maka terjadi penurunan laju fermentasi dari ragi tersebut. Bahkan saat suhu mencapai lebih dari 55 derajat Celcius, ragi tersebut akan mati. Saat disimpan, ragi yang basah paling baik berada pada suhu ruang sekitar 6 derajat Celcius dengan kondisi artinya di dalam lemari pendingin tempat penyimpanannya. Namun, pada saat suhu di bawah 25 derajat Celcius, aktivitas fermentasi ragi akan menurun. Saat proses pembuatan pastry yang memerlukan perlambatan dari proses fermentasi, maka harus dilakukan di ruangan yang dingin dengan adonan beberapa kali dimasukkan ke dalam lemari pendingin pada saat setelah selesai adonan tersebut dilipat, yang harus disimpan pada tempat yang memiliki suhu 6 derajat Celcius. Apa saja yang menghambat aktivitas dari ragi? Yang pertama, hindari ragi untuk berhubungan langsung dengan garam, dengan asam, dengan lemak, bahkan termasuk juga dengan gula yang berupa padatan kering, karena akan menghambat aktivitas ragi pada saat melakukan proses fermentasi. Saat penimbangan bahan-bahan menjelang pembuatan adonan roti, bahan-bahan tersebut harus dipisah. Jangan campurkan ragi dengan garam, ya. Maka akan membuat ragi tersebut tidak akan bekerja secara optimal. Adonan awal atau predo biasanya dibuat hanya dengan mencampurkan air, ragi, dan tepung terigu dengan perbandingan 100% tepung terigu berbanding 60% air, dan artinya 1 kg terigu dicampurkan dengan 600 gram air. Adonan predo diproses pada suhu 28 derajat Celcius dan dibiarkan selama 30 menit sampai menurun, baru kemudian ditambahkan ke adonan utama. Dengan memakai cara ini, maka proses perkembangbiakan ragi dapat tercapai secara optimal. Proses pembuatan predo biasanya dilakukan saat membuat adonan roti yang banyak sekali memakai gula, memakai lemak, ataupun telur, dan terigu yang dipakai adalah harus terigu yang proteinnya tinggi, sehingga glutennya bisa dilemahkan terlebih dahulu. Karena terigu yang proteinnya tinggi mengandung gluten yang lebih kuat daripada terigu yang proteinnya lebih rendah. Berikutnya adalah apa pengaruh suhu pada adonan roti yang sedang mengalami fermentasi. Saat proses fermentasi, adonan roti suhunya akan sangat berpengaruh pada hasil dari akhir roti tersebut. Jika suhu adonan roti tersebut terlalu dingin, maka adonan akan menjadi lengket dan perlu waktu yang lama untuk mengembang, serta volume adonan tentunya akhirnya akan menjadi lebih kecil karena pengembangan tidak terjadi secara maksimal. Sebaliknya, jika adonan roti tersebut terlalu panas, maka proses pengembangan adonan roti akan terlalu cepat, sehingga derajat kematangan dan pembentukan dari karakter roti yang ideal tidak bisa tercapai. Sehingga breadcrumb atau remah-remah roti akan rapuh. Saat mengadukan adonan roti, biasanya ditambahkan es batu atau memakai air dingin. Tujuannya agar suhu adonan tidak terlalu panas pada saat proses pengadukan adonan. Ingat, pada saat pengadukan adonan roti akan tercipta panas karena terjadi gesekan ataupun terjadi pembantingan dari adonan dengan dinding dari mixer. Suhu optimal
pada adonan adalah antara 24 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Dan saat telah selesai proses proofing atau tahap pengembangan adonan di bagian akhir, sebelum adonan roti tersebut dipanggang, adalah suhu adonannya harus sekitar 38 sampai 40 derajat Celcius. Makanan utama ragi adalah gula dalam bentuk monosakarida atau gula tunggal yang tersedia di dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah gula alami yang terkandung di dalam tepung terigu. Ingat, tepung terigu secara alami juga mengandung gula. Yang kedua adalah gula yang ditambahkan pada adonan sesuai dengan resep yang ada pada adonan roti tersebut. Yang ketiga adalah pati pada tepung yang berubah menjadi gula. Makanan bagi ragi adalah harus berupa larutan. Tidak bisa dalam bentuk kering padatan. Misalnya, ragi langsung dicampur dengan gula pasir atau tepung terigu tanpa diberikan air, tentu ragi tidak akan bisa bekerja melakukan proses fermentasi. Hal ini disebabkan proses penyerapan dari makanan ragi tersebut harus melalui dinding tipis atau membran sel, yaitu melalui proses osmosis atau perpindahan larutan melalui satu membran yang tipis. Satu larutan bisa melalui dinding membran atau selaput dari larutan lain karena adanya tekanan pada selaput yang mampu menyerap larutan atau permeable membran. Namun kalau bahan-bahan tersebut berupa padatan, dia tidak akan mampu menembus dinding dari membran sel tersebut. Inilah yang terjadi pada saat proses fermentasi pada adonan ragi roti. Berikutnya kita akan bahas mengenai apa saja sih jenis-jenis ragi. Nah, dalam pembuatan adonan roti, ini khusus ya, ragi untuk adonan roti ya, tidak untuk jenis makanan yang lain. Karena jenis makanan yang lain ada juga yang memakai ragi. Contohnya pada saat membuat minuman wine, atau membuat minuman bir, membuat tape, membuat tempe, ya. Segala hal yang melalui proses fermentasi adalah memakai ragi. Jenis-jenis raginya untuk adonan roti yang tersedia di pasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ragi basah atau biasa disebut juga dengan fresh compressed yeast. Nah, ragi basah ini mengandung sekitar 70% kandungan air. Yang berikutnya, penyimpanannya harus di suhu yang rendah, yaitu antara 1 sampai 2 derajat Celcius. Berikutnya, ragi yang basah ini atau ragi segar ini disimpan dalam kemasan berukuran sekitar 500 gram dan dapat bertahan di suhu ruang maksimal hanya 48 jam saja. Ingat, kalau Anda membeli ragi basah, Anda pastikan bahwa ragi tersebut belum melewati 48 jam. Yang berikutnya adalah jenis ragi yang disebut dengan ragi kering instan atau biasa disebut instant dry yeast. Nah, instant dry yeast ini karakternya adalah sebagai berikut. Biasanya cocok dipakai untuk di negara-negara tropis. Kemudian dijual dalam kemasan plastik atau dalam bentuk kaleng yang kedap udara. Setelah dibuka, sebaiknya digunakan tidak lebih dari 2 minggu setelah kemasan tersebut dibuka. Bisa dilarutkan di dalam air atau ditambahkan langsung ke dalam adonan tepung terigu. Pemakaiannya adalah 0,4% dari ragi basah atau 20-25 gram per kilogram tepung terigu. Jenis ragi yang berikutnya adalah ragi kering aktif atau active dry yeast. Nah, active dry yeast mengandung kadar air sekitar 7,5%. Kemudian, ragi ini lebih lama disimpan, lebih tahan lama untuk disimpan dibandingkan dengan ragi basah. Untuk suhu penyimpanannya, bila pada kondisi 21-27 derajat Celcius, ragi active dry yeast bisa disimpan selama beberapa minggu. Namun, jika disimpan pada suhu 5-6 derajat Celcius, ragi ini dapat bertahan sampai beberapa bulan. Kemudian, pada saat penggunaannya, ragi tersebut harus dilarutkan dengan air, terutama memakai air hangat sekitar maksimal 40 derajat Celcius sebelum ditambahkan atau dimasukkan ke dalam adonan dan didiamkan selama sekitar 10 menit. Jumlah ragi yang digunakan adalah 2 kali lipat dari penggunaan ragi kering instan. Yang berikutnya adalah ragi kering aktif terlindung atau dalam bahasa Inggrisnya Protective Active Dry Yeast. Nah,
ragi ini dapat langsung ditambahkan ke adonan dan dicampurkan dengan tepung terigu. Penggunaannya sekitar 50% lebih banyak daripada penggunaan ragi kering instan. Baiklah sahabat Bareka, demikianlah penjelasan saya mengenai apa itu ragi, bagaimana ragi bekerja, dan apa saja jenis-jenis ragi yang kalau kita lihat seperti bubuk benda yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Namun sebenarnya ragi adalah makhluk hidup. Sekali lagi, pahami ragi dan juga bahan-bahan lain dalam proses pembuatan roti, cake, maupun cookies dan berbagai jenis masakan yang lainnya, sehingga Anda menjadi lebih paham dan menjadi lebih pintar dalam mengolah bahan-bahan makanan dan minuman. Ikuti terus channel barekamedia.com.